dalam Tuhan semuanya itu baik-baik saja. Terima kasih Bapak, terima kasih urapi hamba-Mu dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan waktu, pemahaman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu, dan biarlah Roh Kudus sendiri juga yang akan berbicara, menerjemahkan firman ini ke dalam kondisi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, berkati, berbicaralah setiap kami mendengar dan kami mau melakukan firman. Di dalam nama Yesus, bersyukur, menyembah dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Silakan untuk saudara-saudaraku dan selamat siang. Ya, selamat untuk teman-teman yang baik di kanan hati yang sudah mengambil keputusan saudara-saudaraku. Ya, saya percaya setiap keputusan itu akan Tuhan hargai. Nah, saudara tahu bahwa kemajuan rohani itu selalu diawali dari keputusan, dari satu decision. Nah, setelah saudara memutuskan, saudara kemudian menetapkan apa yang langkah-langkah yang saudara ambil. Selamat, congrats khususnya bagi yang sedikit semangat. Selamat datang di jemaat MDC, jemaat yang tidak sempurna, tapi ini jemaat yang sudah membawa saya pribadi ke dalam satu pertemuan rohani yang luar biasa. Saya percaya sehingga kita ini jemaat yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, senang sekali, saya selalu senang kalau dapat kesempatan untuk berbicara dan melayani di Putat, saudara-saudara, karena ya ini kan memang rumah sendiri. Bukan berarti yang di timur bukan rumah, tapi saya dulu dari sini, saudara-saudara. Pastinya saya itu tidak saya sebetulnya sudah berjanji sama yang jemaat di Galaksi bahwa saya tidak akan keluar selama November Desember. Kenapa? Karena bulan Agustus, akhir September dan Oktober selama 6 minggu berturut-turut saudara-saudaraku saya itu tidak ke Galaksi. Saya itu di Buta, ya, di mana. Jadi selama 6 minggu saya tinggal di jemaat di Galaksi. Jadi itu salah manajemen, salah jadwal. Kemudian saya berjanji pada mereka bahwa saya tidak akan, setelah kembali dari rangkaian perjalanan pelayanan itu, saya akan stay sampai Desember. Tapi ternyata saya kemarin Pak Andreas minta tukar, terus tukar yuk. Harusnya hari ini Pak Andreas yang bicara, saudara-saudara. Tapi Pak Andreas bilang tukar yuk, aku di Galaksi aja gitu. Harusnya hari ini saya di Galaksi, saudara-saudara. Tapi ya oke, saya bilang, karena saya selalu merasa terhormat kalau bisa melayani setiap saudara. Saudara-saudara, pada hari ini ya, apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Sesuatu yang mungkin kalau saudara tidak betul-betul tidak betul-betul memusatkan perhatian, saudara akan mempertanyakan, mosok sih. Hari ini saya ingin bicara tentang semuanya baik. Bahwa apapun yang kondisi yang saudara hadapi pada hari-hari ini, apapun juga kondisimu, saya ingin membawa saudara pada satu titik di mana saudara itu betul-betul bisa mengatakan kepada Tuhan terima kasih bahwa semuanya itu baik dalam hidup. Tentu saja ini mudah kalau saudara memang dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Ya, saya berdoa tentu saja setiap saudara berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi kita juga tahu bahwa kita ini hidup dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang, iya, saudara tahu, sedang ada perang di Israel, di Hamas, perang di Rusia, Ukraina, dan ini perang ini memanas, saudara-saudara, dan kita habis ini mau pemilu, sudah ada saling, ya biasalah mau pemilu, udah panas dan segala macam. Tahun depan katanya resesi berat, saudara-saudara. Kita tinggal dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Juga ada di antara saudara yang mungkin pada hari ini saudara berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, mungkin. Anda datang dengan masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kerjaan, kesehatan, hubungan, saya nggak tahu. Jadi untuk bisa mengatakan bahwa semua baik ini tidak mudah sekali lagi. Dan saya sangat paham pergumulan setiap kita. Kalau kita ini sudah menghadapi begitu banyak hal dan kita sudah mungkin ketakutan melihat dunia kayak gini, maka ya sulit sekali mengatakan semua baik. Agenda saya, tujuan saya adalah dengan berakhirnya khotbah ini saudara-saudara dalam waktu yang singkat ini, saya ingin setiap kita tuh menyadari, ngerti, gitu, tahu kebenaran, dan kita akan tiba di satu titik yang mungkin tidak langsung, saudara. Makanya kalau ini bisa, ini kan direkam masuk Spotify ya, saudara coba nanti dengarkan kembali, coba renungkan kembali. Tujuan saya adalah saudara itu nyampe di satu titik, satu posisi seperti saya hari ini yang saya alami juga.
Di mana dengan segenap hati, dengan mudah, dengan bebas kita bisa mengatakan bahwa semuanya baik. Apakah saya tidak punya masalah? Ada masalah. Apakah saya tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami hal yang buruk? Mengalami. Tapi pada hari ini kalau saya boleh bersaksi, saudara mungkin susah untuk percaya. Tapi saya mengalami pada hari ini satu kondisi di mana dengan segenap hatiku, dengan segenap keyakinan, tidak muncul lah katakan begitu, saya berani mengatakan bahwa semua hal dalam hidup saya itu baik. Dalam titik ini saudara-saudaraku, damai sejahtera itu melimpah. Kita punya tema Desember ini damai. Damai itu melimpah. Damai itu apa sih? Peace itu adalah saudara itu bisa bersandar kepada kebaikan Tuhan. Itu peace. Dan cuma damai, sukacita melimpah. Sukacita itu apa? Sukacita itu satu, bahasa Inggrisnya itu pervasive sense. Satu kesadaran yang sangat menyeluruh tentang our well-being, tentang keadaan kita yang sungguh baik. Kalau kita tidak berada di titik ini, saudara-saudara, maka sukacita, damai itu maksa. Udah syukur itu maksa. Nah ini yang saya ingin bagi kepada saudara bahwa sukacita itu tidak bisa dipaksa. Damai sejahtera itu tidak bisa dipaksa. Kita tidak bisa dan tidak boleh menipu diri kita sendiri. Hatinya penuh kegelisahan, penuh damai. Orang Kristen itu dikenal sebagai orang yang kadang-kadang banyak kali kenyataan. Terus bersyukur. Oh tapi dia apa ya, aduh mateng apa hidupku. Terus bersyukur, aja bersyukur. Itu yang diajarkan. Bisa, tidak bisa lah. Bisa pun pura-pura. Nah saya adalah orang yang tidak mau berpura-pura. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita betul-betul hidup dalam damai, sukacita, ucapan syukur? Total loh. Gak ada takut, gak ada khawatir. Bisa. Tapi kondisi tidak baik-baik, iya. Tapi saya punya penderita, punya persoalan, iya. Damai sejahtera sukacita itu kompatibel dengan suffering. Tidak bersifat antitesis loh. Kalau istilahnya kalau damai itu artinya tidak ada masalah. Saya akan bilang terus. Makanya kita mengatakan damai yang kita punya ini damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tapi melampaui segala akal itu bukan tidak masuk akal, gitu. Itu keluar dari pemahaman dari kebenaran. Makanya saya ingin ajak orang untuk merenung pada siang hari ini. Sekali lagi ya, tujuan saya adalah dalam waktu yang singkat ini, saya bisa meyakinkan saudara paling tidak bahwa satu kehidupan sebuah posisi yang penuh dengan damai, sukacita yang sejati itu mungkin itu aja dulu deh. Saya tidak berharap saudara langsung ngerti, langsung wah hari ini langsung sukacita bebas dari semua kegelisahan. Kayaknya nggak segampang itu juga. Nah paling tidak saya ingin bagikan, kalau saudara renungkan ini baik-baik, saudara akan melihat bahwa itu mungkin dicapai. Mungkin, bisa. Hidup tanpa khawatir, tanpa takut, tanpa dendam, tanpa kemarahan, tanpa itu semua. Dan hidup sukacita itu tiap hari, tiap bangun pagi itu sudah sukacita. Senang gitu hidup. Ada kesusahan, ada. Tapi sukacitanya itu jauh melampaui. Susah sebentar, mikir sebentar, dan setelah itu mengambil kesimpulan, oke, ini. Lalu sukacitanya balik. Dan damai, tidak ada musuh. Tidak memusuhi siapapun. Tenang hati, gak takut ketemu siapapun, santai. Jadi ya seperti yang dijadikan Pastor Tommy gitu. Saudara kalau ikut yang acara Connect kemarin, walking slower, hidup tuh tenang. Beliau mengalami acara yang berat. Nah, saudara jangan masuk penjara dulu baru begitu, gitu maksudnya. Saudara temukan kebenarannya aja. Oke? Semua baik. Nah, saya punya target seperti ini, kita ambil sebentar. Kita bahas sedikit tentang Yusuf. Yusuf, saudara-saudaraku, kalau sudah baca, dia itu dijahati saudaranya kan, dia itu dibenci, mau dibunuh, terus gak jadi, dijual sebagai budak di rumahnya pejabat Mesir, Potifar. Itu dia bekerja mati-matian, dia berhasil jadi budak yang dipercayai, tapi baru saja mungkin dia sudah posisinya lebih enak, tiba-tiba difitnah sama istri tuannya. Masuk penjara sebagai seorang yang pelaku pelecehan terhadap istri
tuannya kan, saya tidak tahu apa yang dialami Yusuf, tapi jelas dia berjuang mati-matian di penjara sampai dipercaya juga. Kemudian dia membantu 2 orang menafsirkan mimpi dan dia minta supaya diingat, jangan dilupakan, tapi orang yang ditolongnya melupakan dia. Sampai satu kali kita tahu kisahnya happy ending. Tapi sudah perhatikan apa yang dikatakan Yusuf di sini. Ya, ini saya Kejadian 45 ayat 4 sampai 8 dan Kejadian 50 ayat 20. Agak lompat, tapi saya mau tekankan poin. Yusuf itu begitu ketemu saudaranya nggak kenal dia, terus kemudian dia ngomong ke saudara-saudaranya, aku lah Yusuf. Saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang dikatakan, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali. Luar biasa, Yusuf tidak cuma ngampuni, dia mengatakan gak usah menyesal. Kita tuh kalau ngampuni orang kan lain. Nyesal enggak? Ngerti gak salahmu? Oh dibalikin loh ya, awas kamu ya, kan gitu. Yusuf udah, dia tidak cuma ngampuni, dia mengatakan gak usah nyesal. Kenapa dikatakan? Karena ya, gak usah nyesal karena kamu menjual aku sih, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena sudah 2 tahun dan kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun orang tidak akan membaca atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan untukmu di bumi dan seterusnya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan ke seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia lompat ke 50, jadi 50-20. Memang kamu telah merencanakan jahat terhadap aku, tapi Allah yang telah merencanakannya itu kebaikan dengan tujuan dan bermaksud melakukan seperti terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Inilah yang harus kita capai. Inilah posisi di mana saya katakan tadi, tidak ada penyesalan. Semuanya baik. Saudara akan jadi Yusuf, saudara. Gini, kadang-kadang kita tuh kalau manusia baca cerita happy ending gitu, kita tidak ingat prosesnya. Tapi kalau hari ini kita lagi di tengah-tengah proses dikhianati, difitnah, dijegal, direbut kesempatan saudara, persaingan bisnis itu kejam luar biasa, dan yang jatuhkan saudara itu famili sendiri, ada banyak hal saja. Atau Anda lahir di keluarga yang sangat berkekurangan, miskin seumur hidup, mohon maaf. Dan Anda harus bersusah payah kerja setengah mati, itu pun masih nggak cukup dan segala macam. Karena dengan saudara yang mungkin terlibat masalah hutang kesehatan karena orang lain, saudara-saudaraku. Hidup ini karena kesalahan sendiri aja udah berat, apalagi kita jatuh karena kejahatan orang. Tetapi juga saudaraku, sekali lagi, saya ingin membawa kita kepada posisi Yusuf. Dia bilang nggak usah nyesal. Kenapa? Dia kata Allah lah yang mengerjakan semua. Saudara, sebetulnya sederhana kok. Tuhan itu baik gak? Saudara, baik ya. Kita nyanyi lagu kan banyak. Tadi dikatakan apa? Kebaikan Tuhan itu mengejar. Look up apa? Your goodness is running after me. Loh, coba. Mudah. Kalau Tuhan itu baik, maka seharusnya pastilah Anda baik-baik saja, karena punya Tuhan yang baik. Sederhana. Tapi nanti kita nggak bisa melihat itu. Sebenarnya kalau nggak punya penyesalan masa lalu, saudara bisa mengatakan bahwa hari ini itu baik. Makanya saya bilang, sukacita dan syukur di hari ini. Dan pada masa depan, saudara punya pengharapan. Mungkin nggak? Mungkin. Pak, Yusuf itu happy ending, Pak. Oke, saudara mau sad ending atau happy ending? Happy ending dong. Happy ending siapa yang menentukan? Anda dan saya. Bisa nggak seluruh kisah hidup kita berakhir happy ending? Bisa. Kenapa? Tuhan itu baik. Nah ini yang saya ingin bagikan, saudara-saudara punya suatu pola pikir yang benar. Mungkin mohon maaf saya terdengar terlalu menyederhanakan karena ini sesi cuma 1 sesi. Atau kalau di seminar 3-4 sesi mungkin lebih jelas. Tapi ini dalam kesempatan terbatas saya ingin saudara paling nggak bisa mencoba untuk membuka pikiran saudara bahwa posisi seperti ini itu tersedia untuk saya dan saudara. By the way itu begini loh, Yesus mengatakan di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang kamu utus. Kita ini sebetulnya saya berkali-kali ngomong, kita ini sudah hidup dalam kehidupan kekal dalam kerajaan surga sebetulnya.
That's why kenapa saya yakin kehidupan kita ini baik, saudara-saudara. Kenapa? Kita ini sudah hidup dalam kerajaan surga. Oke, sekali lagi ya, susah ya. Karena kita tahu dunia ini tidak baik. Nah, pelajaran ini bukan dari Yusuf, dari bagian ini, tapi saya ingin mengajak saudara membuka dan membaca dalam untuk bahasan kita pada hari ini dari 2 Korintus pasal 4. Saudara bisa buka, saya tidak cantumkan di sini. 2 Korintus 4, ya, saya akan baca secara lompat-lompat karena ini cukup panjang. Tapi dari 2 Korintus pasal 4 ini saudara bisa melihat beberapa prinsip, beberapa poin. Bagaimana kita tuh bisa akhirnya melihat bahwa hidup ini satu betul-betul semua itu baik, sehingga sukacita itu melimpah, saudara-saudara. 2 Korintus pasal 4 kita akan baca dari ayat yang ke 8 aja, ya. 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8. Sudah buka? 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, ayat 11, yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut dia di dalam diri kami dan hidup dia di dalam kamu. Kita lompat ke ayat yang ke 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Ayat 15. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lainnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab ayat 11, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, saya akan masuk dalam poin pertama. Bagaimana kita itu bisa akhirnya melihat bahwa semuanya baik. Ini yang saudara perlu pahami. Bagaimana saudara itu mati dalam diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Ayat tadi kita baca, maut dia dalam diri kami, hidup dia dalam kami. Kami senantiasa membawa kematian Kristus. Saudaraku, ini fakta yang pertama. Dunia ini dunia yang jatuh. Semua yang buruk itu dapat dan mungkin saja terjadi. Ya, saya tidak banyak lebar di sini. Segala hal yang buruk bisa terjadi, mungkin terjadi. Bukan kita minta loh ya. Oh, berarti kita enggak. Kita berdoa, Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Tapi walaupun sudah berdoa begitu, karena kita tinggal di dunia jatuh, kita kumpul dengan orang berdosa, kita sendiri juga orang berdosa, maka kecelakaan itu terjadi, saudara. Tetapi kalau dia tengah-tengah segala yang buruk, saudara kalau baca di sini ya, segala hal kami ditindas, habis akal, ya kan, ditinggalkan, dianiaya, dihempaskan, namun tidak putus asa, disertai Tuhan, tidak binasa. Maksudnya apa? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara. Yusuf itu dijual, difitnah. Tuhan ikut campur? Enggak. Terjadi. Tapi jika sudah baca di Kejadian, berkali-kali dikatakan tetapi Tuhan itu menyertai Yusuf. Saudara perhatikan bahwa tujuan kenapa yang buruk itu terjadi, saudara-saudaraku, adalah supaya Kristus itu menjadi nyata. Saudara tahu kenapa kok kita sulit sekali menerima bahwa semuanya baik. Saya mau tanya saudara, Tuhan baik. Tapi kalau saudara mau jujur, saudara itu kita tidak gampang mempercayai kebaikan Tuhan. Kalau semua lancar, Tuhan baik. Kalau semua tidak karu-karuan, saudara bertanya, Tuhan kenapa kau lakukan ini? Kau di mana? Mudah sekali bagi kita melakukan kebaikan Tuhan. Nah, saya beritahu begini, kenapa? Akarnya itu kenapa? Akarnya itu begini, saudara-saudara. Manusia itu suka sekali menghubungkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak terkendali, itu sebagai pekerjaan Tuhan. Tsunami misalnya. Tsunami itu apa? Hands of God. Force major.
gempa bumi. Itu Tuhan, tangan Tuhan. Hands of God. Artinya apa? Kalau sudah hands of God itu maksudnya sesuatu yang mengerikan, yang buruk, yang manusia nggak bisa apa-apa, manusia jadi korban, itu tangan Tuhan. Sudah nggak bisa apa-apa, itu kehendak Tuhan. Saya kasih tahu saudara-saudara ya, Tuhan itu baik dan tidak ada yang jahat dalam dirinya. Dia akan tidak mencobai siapa. Semua terjadi kenapa? Manusia berdosa, dunia ini jatuh. Dari mana? Gempa, tsunami, pandemi, perang. Dari mana penculikan anak, penjualan anak, human trafficking. Dari mana pengkhianatan, semua yang bikin kita susah, bikin kita sakit, semua yang menghancurkan hidup kita. Dari Tuhan? Bukan. Dari manusia, dari dosa, dari dunia yang jatuh. Nah, kita cenderung menganggap begini, kalau Tuhan berkuasa dan Dia baik, Dia seharusnya mencampur tangan, Dia seharusnya mencegah. Betul toh? Dia harus mencegah gempa. Tuhan seharusnya mencegah perang Israel Hamas itu. Tuhan harusnya mencegah. Dia itu berkuasa. Kalau sesuatu yang buruk terjadi dan kita dihantam seperti itu, dan kemudian kita bertanya, kenapa Tuhan tidak turun tangan? Bukankah Dia baik? Ini yang membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Dan saya tegaskan pada hari ini, saudara-saudaraku, Tuhan dalam kebaikannya, Dia tidak mencegah kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan itu memberi kita tuh keputusan bebas. Tuhan itu kasih manusia sebuah kapasitas untuk memerintah. Jelas kok di Kejadian. Kuasailah bumi, taklukkan itu. Perintahlah bumi ini. Tuhan itu punya kerajaan surga. Manusia itu dikasih kerajaan dunia sebetulnya. Nah, manusia kalau dia berdosa, dia menggunakan otoritasnya dengan cara yang salah, menyimpang. Akibatnya apa? Gak karu-karuan. Orang saling bunuh. Waktu Tuhan ketemu dengan Kain Habel itu, apakah Tuhan mencegah Kain? Dia cuma memperingatkan, Kain, mukamu itu gak bagus, murah. Tuhan tahu nggak lihat hatinya Kain? Dia tahu. Dia mengatakan, Kain, dosa itu sudah menunggu kamu. Jangan kamu jatuh ke sana. Begitu Kain betul-betul bunuh Habel, Tuhan turun tangan, tidak. Saudara-saudaraku, saya ingin tegaskan, Tuhan tidak intervensi untuk segala kejahatan peristiwa bumi. Kadang-kadang Dia intervensi, kadang-kadang sekali. Tapi secara umum Dia tidak intervensi. Terus gunanya apa? Apa itu artinya kedaulatan Tuhan? Kedaulatan Tuhan itu begini, bahwa di dalam segala yang gila, buruk itu, Allah turut bekerja dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu cara Tuhan bekerja. Dia tidak cegah saudara celaka. Dia mungkin tidak mencegah saudara berbuat jahat. Dia tidak mencegah orang mengkhianati Anda. Tuhan tidak cegah. Tetapi Dia pastikan Dia terlibat, Dia bekerja di situ. Dan Dia pastikan bahwa saudara akan selalu punya jalan keluar. Ini prinsip salib sebetulnya. Makanya Yesus bilang, sangkali diri, pikul salib. Pikul salib itu apa sih sebetulnya? Pikul salib itu apa? Sebuah idealisme. Oh, orang itu harus berani solo. Nah, pikul salib itu adalah jalan menuju kemerdekaan dan sukacita yang sejati. Salib itu berarti bahwa saudara tidak hidup lagi untuk dirimu sendiri. Manusia hidup itu cari apa sih menurut saudara? Nah, itu maksud saya tantang saudara. Hidup ini apa sih tujuannya? Sebagian besar dari manusia zaman sekarang berpikir tentang kehidupan yang baik itu kayak apa? Hidup baik itu kayak apa sih? Kita pikirnya hidup yang mapan, aman, nyaman. Mapan, nyaman, aman gitu. Semua ada, mau beli apa ada, butuh apa ada, semua ada. Mau cari enak ya ada. Semua kayak mudah, hidup yang mudah, nyaman, aman, dan mapan. Comfort zone. Itu yang kita dapat. Itu yang muncul dalam gagasan kita sebetulnya. Alias hidup untuk diri sendiri. Seperti aku enak, seperti diriku aman gitu. Yang penting aku kaya, yang penting aku bisa punya uang, yang penting aku mau apa bisa jadi. Tapi sekali lagi, hidup dengan mempersoalkan diri sendiri itu memberikan kepastian bahwa ada satu kali pasti akan dikecewakan. Saudara pikir salib itu sesuatu pengorbanan? No. Kalau Anda hidup dengan menyangkal diri, Anda akan menjumpai Anda itu bebas untuk bersuka cita.
Karena begitu saudara hidup untuk diri sendiri, Anda itu sedang membangun kerajaan. Manusia itu sebetulnya kayak Tuhan. Kita ini ingin punya kerajaan. Kerajaan itu apa? Ya keluargaku, hidupku, bisnisku. This is my kingdom. Oke, yang merintah di sana sama saya dong jadi raja. Kalau saudara punya kerajaanmu sendiri, saya kasih tahu. Not every will, tidak semua kehendakmu itu jadi. Kenapa itu jadi? Kalau saudara merasa sebagai raja dan kehendak saudara nggak jadi, dijegal orang, disakiti orang, yang muncul apa? Amarah, dendam, sakit hati. Kenapa? Kehendak saudara dilanggar. Tapi kalau saudara belajar untuk menyerahkan kehendak, menyesuaikan kehendakmu dengan kehendak Tuhan, saya kasih tahu, kehendak Tuhan itu pasti jadi. Jadi memikul salib ini bukan saudara tidak boleh punya kehendak, jangan mengingini, bukan. Memikul salib itu saudara melihat bahwa Tuhan punya kehendak ini jauh lebih baik untuk aku. Meyakini bahwa yang Tuhan mau dalam hidupku itu yang terbaik. Dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan kita kemudian menyesuaikan kehendak kita dengan itu. Jadi kehendak kita adalah ada, tapi kita mengingini apa yang Tuhan ingini. Kita merindukan apa yang Tuhan rindukan. Itu namanya pikul salib. Bukan kayak nyangka diri, nyiksa diri, tidak boleh, bukan. Memang ada praktisnya dalam hal itu, saudara menjumpai dalam melakukan kehendak Tuhan, saudara menjumpai bahwa hal A, B, C, saudara tidak bisa lakukan. Bukan soal boleh tidak boleh, itu merugikan. Ngapain melakukan hal yang merugikan? Hidup bagi Kristus. Nah, saudara perhatikan ya, ada satu filosofi dalam dunia yang cukup populer. Orang mungkin tidak tahu istilahnya, ini namanya stoicisme. Ini dari abad pertama, kedua sudah muncul. Yaitu menemukan kebahagiaan pada value, pada virtue. Kita belajar mengendalikan diri, menyangkal diri, dan membanggakan penderitaan. Jadi kan ajaran kelas hati ibu, ya kan? Kelasnya Shine itu. Saya mendengar beberapa statement dalam Bible salah. Biarpun suamimu itu tidak tanggung jawab, suamimu tidak bisa kerja, tidak bisa cari uang, kita harus tunduk, tetap tunduk. Salah nggak? Nggak salah. Tapi pertanyaannya adalah Anda tuh membanggakan siapa? Walaupun suami udah bisa kerja, aku tetap tunduk. Anda itu meninggikan diri dengan cara merendahkan suami Anda sebetulnya. Merendah di atas gunung. Proses. Wes, kamu sabar, kamu diproses. Nanti kamu jadi orang luar biasa. Pernah dengar nggak ya? Saya kasih tahu ya, sorry ya. Proses itu membuat Kristus itu nampak, bukan saudara yang jadi luar biasa. Kristus yang harus nampak dalam hidup. Kalau itu tidak terjadi, saudara nanti akan ngomong gini, diproses terus sampai kapan? Bukan mari proses itu, aku capek. Apa capek? Diproses terus. Kapan jadinya? Sampai kapan kamu gini terus? Saya sudah tahu. Kalau saudara jadi stoik gini, saudara akan jadi orang baik, sabar. Tahu bahwa semuanya untuk kepentinganku, untuk supaya aku jadi luar biasa. Hati-hati. Yang luar biasa bukan Anda. Kristus harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Hanya dengan cara itu, sukacitamu penuh, Bapak-bapak Ibu. Sekali lagi ya, orang yang berpusat pada dirinya sendiri tidak pernah bisa bersukacita. Kalau mau bersukacita cuma sebentar. Aku ingin mobil mewah, beli, senang. Ini sebentar. Aku ingin dapat apa yang kita inginkan, our will, ya. Keinginan kita dapat, senang. Ini cuma sebentar. Nah, ada musim di mana saudara kepingin apa, ada istilah. Rahasianya apa? Rahasianya bukan jadilah kehendakku, tapi jadilah kehendakmu. Dan Kristus makin bertambah. Yesus itu menjadi segalanya, karakternya muncul. Dan kita tiap hari dalam segala kesusahan, dikatakan diserahkan kepada maut itu, hidup Yesus dinyatakan. Jadi pusat hidupnya bukan dalam aku, keinginanku, prosesku, karakterku, bukan. Yesus yang menjadi nyata.
Kita lenyap aja nggak apa-apa. Nah, saudara kan menjumpai ternyata di tengah segala persoalan Yesus itu hadir seperti Yusuf. Tuhan menyertai, dan penyertaan Tuhan bukan berarti saudara ada diangkat, tidak dari masalah saudara, bukan. Kenapa? Dan kita tahu satu nanti di edifikasi minggu 3 bahwa Tuhan itu mendidik kita seperti bapak mengajari anaknya melalui segala persoalan. Kalau menyadari ini, damai saudara, damai. Kenapa? Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan damai sukacitanya apa? Saya itu paling bersukacita kalau saya itu menjumpai bahwa Kristus itu mulai muncul dalam karakter. Saya itu suka orang yang suka debat. Kalau di debat orang kudu. Satu kali saya menjumpai, saya itu di lock orang, di debat orang itu, saya bisa diam dengan tenang. Udah gampang. Saya heran, kok bisa ya mau diam aja? Kata goblok begitu. Saya itu paling benci kelihatan bodoh. Tapi kadang-kadang waktu saya mengalami itu diserang orang, saya diam. Dan saya tenang gitu. Dan saya tahu, ini bukan saya lagi. Ini Kristus yang muncul. Dan begitu saya menyadari itu, saudara-saudaraku, istilah kayak sukacita, kayak Tuhan terima kasih. Engkau nyata dalam hidup. Gitu. Ini yang pertama, saya masih maju ya. My goodness, 9 menit. Saya rasa dia akan ya. Yang kedua, saudara jawab panggilan Tuhan. Paulus mengatakan sebab semuanya itu terjadi. Semuanya apa itu? Aku terjepit, aku dianiaya. Terjadi karena kamu, bukan gara-gara kamu, tapi untuk keuntunganmu. Supaya kasih karunia dan seterusnya itu menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi Allah. Hidup itu ada panggilannya, bukan untuk diri sendiri. Dan saya bilang, hidup untuk diri sendiri adalah sumber ketidakpuasan terbesar. Tapi kalau saudara tahu panggilan Tuhan apa, dan saudara akan tahu bahwa semua yang diizinkan terjadi itu membawa saudara makin dekat dengan panggilan itu. Akhirnya kita menjumpai bahwa hidup ini maju, bukan mundur, bukan diam, maju. Kenapa kau maju? Tujuannya tahu apa? Paulus bilang, aku ini panggilanku adalah untuk membawa kamu kepada Tuhan. Dan semua terjadi kenapa? Mau giat dalam diriku tuh. Aku harus pikul saling mati-matian kenapa? Supaya kamu untuk kamu. Jadi ada gunanya begitu, saudara-saudara. Dan kalau saudara orang yang melakukan panggilan Allah, segala sesuatu itu bisa digenapi. Kalau saudara tahu, Anda itu menggenapi sesuatu. Manusia itu kenapa tidak pernah puas? Yo, kenapa sih? Beli 1, beli 2, beli 3, makan 1, makan 2, makan 3, tidak pernah puas. Kita pikir, aku punya ini, aku pasti puas. Enggak, punya kan tidak puas. Kenapa tidak pernah puas? Karena manusia memang tidak diciptakan untuk memuaskan dirinya sendiri. Kepuasan saudara itu bukan pada kehendak saudara, tapi kepuasan kita sebetulnya adalah saat kita menjumpai bahwa kita hidup memenuhi panggilan Tuhan. To do something bigger than ourselves. Makanya manusia itu tidak akan pernah puas kalau hidup di diri sendiri. Bosan. Terus bosan aneh-aneh. Yang boten-boten dikerjakan. Kenapa? Bosan, jenuh. Apalagi uangnya banyak, mulai beli sih enggak. Dibeli puas? Tidak juga. Temukan panggilan saudara di hidup itu apa? Tadi saya bilang hidup itu nyaman. Kalau itu tujuan saudara menjadi orang yang bosan. Begitu ada resesi, kerjaanmu goncang, saudara goncang setengah mati. Sedangkan saudara tahu panggilan Tuhan itu tidak akan berubah. Dan ini dia, orang yang hidup dalam panggilan Tuhan tidak tawar hati, saudara-saudara. Kalau saudara tahu setiap masalah itu membawa saudara pada pertumbuhan rohani. Bertumbuh. Bukan hancur, tapi bertumbuh. Saya itu hari ini melihat semua masalah sebagai ruang untuk pertumbuhan. Masalahmu gede, ya berarti kamu pertumbuhin banyak ke situ. Sekali lagi ya, bertumbuh dalam Kristus, bukan saudara menjadi hero. Orang tak mengejar pertumbuhan sendiri. Stoicisme itu, keluarnya ya dua itu, pahlawan atau orang-orang frustasi. Yang menang merasa diri pahlawan, kalau kalah frustasi. Dua-duanya tidak bagus. Tapi kalau Kristus yang muncul, saudara tidak merasa diri hebat, tidak merasa diri juga jelek, enggak. Saudara bebas dari menilai diri sendiri. Karena Pak Kristus menjadi segala. Dalam posisi tidak tawar hati.
Lo kerjamu sepi, tabunganmu habis. Tenang saja. Tuhan itu baik. Masalah paling buruk apa sih manusia? Paling buruk masalah itu apa? Mati toh. Mati itu keuntungan. Saudara jangan ngomong, oh berarti Pak Gusti kepingin mati. Bukan, saudara-saudara. Bukan begitu. Tapi saudara jumpai bahwa tidak ada masalah yang buruk itu sebetulnya tidak ada. By the way gitu, semua masalah di dunia ini itu sementara, singkat. Yang kekal itu kebaikan Tuhan. Betul nggak? Amin? Bisa amin? Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih setia. Masalahmu itu sementara. Ini poin terakhir. Berfokus pada apa yang kekal, saudara-saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang menang selesai. Ini salah satu kunci yang paling penting. 1, 2, 3. Yang pertama tadi hidup bukan untuk diri sendiri, ya. Ngomong tentang salib kami menyangkal hidup. Ini rahasia penting. Yang kedua panggilan. Yang ketiga, saudara-saudara, ini yang memungkinkan semuanya. Fokus pada apa yang enggak terlihat. Bagaimana kita bisa melihat melampaui kejadian ini? Tadi saya katakan, dunia kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Resesi, perang, sakit penyakit, pengkhianatan, politik pecah belah, udahlah, daftar aja, sekuat saudara. Baik dunia ini enggak. Tapi di balik dunia yang tidak baik ini, ada sebuah realita yang lain. Yang namanya kerajaan surga. Kalau kita nggak bisa melihat itu, saudara akan pukul diri, aduh mati ya. Dalam 2 Raja-Raja, saya tidak buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, saudara bisa baca. Sebuah kisah yang menarik. Cerita tentang Elisa, Nabi Elisa dan bujangnya Gehazi. Backgroundnya itu Israel itu lagi perang sama Aram. Kerajaan Israel, kerajaan Aram lagi perang. Raja Aram ini menjumpai bahwa semua strateginya dia itu selalu kebongkar. Orang perang itu kan pakai strategi. Nah, semua rahasia-rahasianya perang itu kebongkar. Jadi waktu dia mau menyerbu di sini, tiba-tiba nggak ada orang. Dia mau jebak Israel, tiba-tiba kok gagal jebakan. Jadi Raja Aram ini ngamuk dia. Siapa yang bocorkan? Cari itu pengkhianat. Nah, ada satu anak buahnya ngerti. Tuanku Raja, tidak ada yang berkhianat. Tapi di Israel itu ada nabi namanya Elisa. Apapun yang Tuan Raja pikirkan di kamar tidurmu, dia tahu. Gitu, saudara-saudara. Belum ajaran muda. Oke, kita mana? Di mana dia tinggal? Oh, di kota Dotan. Kita bunuh Elisa. Jadi Raja Aram membawa seluruh pasukannya menyerbu Dotan. Pagi-pagi, saudara-saudara, bujangnya Elisa Gehazi dia bangun. Dia lihat itu seluruh daerah-daerah sudah dikepung oleh tentara Aram. Terus bujangnya bilang gini, celaka Tuhan. Kalau orang Surabaya bilang mati kau. Orang Semarang bilang mati aku. Orang Semarang mau pindah egois. Si mati aku. Terus Surabaya mati kau. Orang si mati kau. Mau doain, celaka. Kenapa celaka? Dia melihat apa yang nampak aja. Elisa terus kemudian dia berdoa. Dia tidak berdoa, Tuhan angkatlah, Tuhan perangi. Doa Elisa ini saya pikir saudara perlu lakukan. Elisa berdoa, Tuhan bukalah mata. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat melampaui. Dan suhu doa itu dijawab. Tiba-tiba Gehazi melihat ada, tidak tahu, tidak terhitung kereta kuda berapi pasukan malaikat, pasukan surga di sekeliling mereka. Begitu Gehazi melihat itu, dia tidak mau lagi celaka, tidak. Saudara bisa ngerti. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita lupa mateng aku gitu? Kenapa? Kita hanya melihat apa yang nampak. Dunia sorot, mana bisa Tuhan baik? Di mana-mana susah. Tidak mungkin Tuhan nggak ngerti ya. Enak aja ngomong Tuhan baik dan segala macam. Kenapa orang bilang begitu? Mereka hanya membiasakan diri melihat apa yang nampak. Dan penderitaan sudah dikatakan penderitaan ringan. Nah, ini saya mau kasih satu bahan renungan lagi. Penderitaan itu berat menurut saudara.
Oh yang berat ada Pak, oke. Tapi coba kita pikir lagi. Saya mau tanya saudara, yang berat itu sebetulnya penderitaannya atau rasa takutnya? Coba pikir baik-baik, saudara pikir bahwa pulang nih. Yang berat itu penderitaannya atau rasa takutnya? Karena kita bisa melihat orang-orang yang sangat menderita, kayak Pastor Tommy, masuk penjara kayak gitu. Wih, saya mendengar beberapa detail yang diceritakan. Sorot, tapi lewat tuh, baik itu. Dia bertahan, dia ngomong saksi kemarin, saya siap 20 tahun di penjara. Ngomong dia, artinya apa? Semua penderitaan itu begitu dia lihat dengan cara yang benar, tidak segitu beratnya. Yang berat itu rasa takut dan khawatir. Gereja ini punya staf. Ibadah di sini enggak ya? Sini ada nggak? Kalau ada ya sorry ya, buat kesaksian. Orang yang badannya gede, takut jarum maksudnya. Fobia jarum. Saya pernah nunjukin dia jarum insulin. Saya kan pakai insulin. Ini jarumnya cuma 4 mm dan itu halus 0,2 mm diameter. Halus banget, sampai tak kelihatan. Tak tunjuk jarum langsung lemas aku lemas aku. Alah kalau saya bilang jangan celaka waktu COVID, dia harus vaksin dong. Waduh digendong sama teman-teman ibu-ibu yang gendong sudah. Wah staf tapi aku cewek itu. Ayo, aduh, terus saya malam mas, suntik sudah mau ngeliat dulu, aduh berat. Saya mau tanya, jarum itu masalah besar. Yang gede itu jarumnya atau ketakutan? Mohon maaf, saudara pikir lagi Pak. Saya tanya, saudara punya masalah? Oke. Masalahmu besar? Coba pikirin lagi. Kalau saudara mengatakan, mati aku, ya apa ini? Berat. Kenapa berat? Ada takut, ada gentar. Saudara ingat gak kisah di mana Yesus yang di perahu dia tidur, murid-muridnya kena gelombang. Bingung Tuhan, tolong kami. Yesus bangun. Kenapa kamu takut? Dia bilang takut, ya ampun mau tenggelam. Ya apa sih Tuhan ini? Kenapa kamu tidak percaya? Yesus ada tapi dia tidur, dia setengah jam. Dia ingin menunjukkan, selama aku menyertai kamu, tidak usah takut. Selama aku menyertai kamu, tidak ada masalah berat itu tidak ada. Kayak mati ya Allah Tuhan. Mati pun bukan masalah. Saya serius. Karena hidup kita nih, hidup kekal kita nih, tidak berhenti di dunia ini. Orang Kristen kan tidak akan pernah mengalami kematian. Itu ada ayatnya. Kita cuma pindah hidup aja, pindah rumah. Tergantung saudara percaya. Ada masalah gede. Allah setia dan akan mencobai kamu melampaui apa? Kekuatan saudara. Jadi gak gede, gedean kekuatan saudara. Kekuatanmu dengan Tuhan itu lebih besar. Apalagi roh di dalam kamu itu lebih besar daripada semua orang di dalam dunia. Yang menyertai kita jauh lebih banyak. Apa yang tidak terlihat itu jauh lebih penting. Kenapa? Yang tidak kelihatan itu menentukan apa yang kelihatan. Semua di sini nih ya, barang semua sudah lihat semua. Asalnya dari pikiran, ya tidak nampak. Mau kursi, mau botol, mau iPad, mikrofon, handphone, baju, semua ini sebelum ini ada, semuanya ada dalam yang namanya gagasan atau pemikiran manusia yang tidak nampak. Apa yang tidak nampak dijadikan jadi apa yang nampak. Itu prinsip iman. Ibrani 11. Oleh iman kita mengerti bahwa apa yang terlihat itu dijadikan dari apa yang tidak terlihat. Jadi begini. Kalau saudara tidak bisa melihat, memahami dunia yang nampak ini, saudara tidak bisa merubah nasibmu. Karena perubahan hidup yang nyata itu diawali dari iman. Saya punya waktu membahas ini kapan-kapan lah. Dan saudara kalau memperhatikan pandangan pada Allah, saudara-saudara, Anda akan terus berlaku. Dunia tidak cuma ini toh. Ya mohon maaf, saya mungkin mengentengkan. Ya aku tidak pernah sorong. Mungkin saya tidak sesorong Anda, mungkin. Tapi saya kasih tahu, saudara merasa dirimu susah, ada yang lebih sorong dari saudara. Ada yang bilang di atas langit masih ada langit.
Saya bilang, di bawah jurang masih ada jurang, saudara-saudara. Apa ya kalau seorang saudara akan ngerti ya, menerus Tuhan gini, sampai kapan, apa begitu? Atau sudah mengatakan semuanya baik. Nah kita akan perjamuan kudus. Allah itu memberikan putranya untuk berdamai dengan kita. Tuhan yang sebaik itu, bagaimana mungkin kita tuh masih meragukan? Tuhan kok gini, Tuhan begitu, Tuhan gak mau apa-apa. Nanti aku mati kamu masuk kerajaan kekal. Pada akhirnya semua akan happy ending. Saudara-saudara, orang yang melihat ini tidak akan susah. Saudara tahu kenapa di surga nggak ada air mata? Kita mungkin dalam hidup ini yang mengalami penderitaan. Tuhan, nanti kalau ketemu Tuhan aku mau tanya, oh Tuhan, saya kasih tahu. Begitu Anda melihat surga dan kemuliaannya, Anda tidak akan tanya. Tidak akan, kayak Ayub itu. Ayub begitu melihat Tuhan, dia tahu Tuhan itu begitu besar. Semua masalah jadi pada artinya. Semua penderitaan tuli. Saya ulang ya, semua penderitaan tuli. Dan sementara yang kekal itu kebaikan Tuhan. Setuju? Kita berdoa. Saya berdoa teman-teman. Kira-kira masih kita akan lakukan di dalam kudus.